mempersingkat waktu, kami akan bacakan tertib acara kita. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, kata sambutan. Yang akan bawa Ibu Yanti Susila Wati. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puja-puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam suasana silaturahmi penuh dengan keakraban. Dalam setiap langkah dan usaha kami dalam menggapai hajat yang kami impikan, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, berilah kesabaran kepada kami dalam setiap menerima ujian dan cobaan yang Engkau berikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segalanya kami serahkan kepadamu. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Juga atas nama selaku pimpinan distributor Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini menyampaikan banyak terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan, saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka sambutan yang sangat luar biasa sekali. Awalnya dari sakit, dari sehat Pak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. Jadi ini suatu sangat luar biasa bagi kami ini, terutama
saya sengaja hadir dengan keluarga. Karena juga keluarga selama ini yang menjadi motivasi saya. Keluarga saya juga yang selama ini sangat mendukung saya, mensupport saya dalam kegiatan apa saja, terutama masalah berlogistik ini. Jadi beliau ini orang rumah saya, anak saya, semuanya rekan-rekan, teman-teman, termasuk juga ini hari ada saya bawa IT saya, kemana-mana pun saya bawa itu Pak Rajali. Jadi kenapa bayi kita bawa? Jadi apapun nanti persoalan tentang IT, programmer dan sebagainya, jadi itu memang ahlinya beliau. Nah, jadi kita betul-betul kita kerjakan proyek ini karena dia betul-betul dia suatu mahakarya dan tidak mungkin proyek ini simsalabim abrakadabra. Jadi terkait dengan masalah apa roadmap-nya daripada PAI project dan Bali Logistik, bagaimana hubungan korelasinya. Jadi ini juga perlu kami sampaikan di sini bahwa jadi kita nanti begitu setelah open mainnet, walaupun dia katakanlah dia di harga konsensus ataupun berapapun harganya nanti, tentunya di awal kita tidak mungkin melakukan konversi, Pak. Tidak mungkin melakukan konversi dari koin ke fiat. Tapi itu ada tahapan mungkin yang pertama dia akan melakukan pertukaran dengan pertukaran barang. Jadi antara koin kemudian kita melakukan pertukaran dengan barang atau dengan jasa lainnya. Mungkin dalam tahap bertahap baru setelah PAI Bank, kemudian nanti ada kerjasama dia dengan pihak Hong Kong Bank, satu bank eksekutor. Ada juga nanti akan bekerjasama dengan World Bank dan lain sebagainya. Itu sambil berjalan. Jadi mereka juga harus sejalan karena otoritas bank sentral dia juga harus mengkontrol, Pak. Mengkontrol yang namanya juga alokasi distribusi uang fiat dan juga uang cryptocurrency juga harus dikontrol. Ini yang kontrol pihak swasta. Jadi ada nanti CBDCC, Central Bank Digital Currency, dengan Central Bank Digital. Artinya kan dia dua jenis ya yang berbeda. Nah, itu nanti pasti dicari format korelasinya dan itu tentu juga perlu regulasi. Nah, dan ini berbeda, Pak. Jadi karena kita ini bukan kripto aset dan kita ini juga bukan yang namanya satu kripto yang bisa ICO kita, kemudian kita panggil investor, kemudian kita jual koin kita atau diperdagangkan di pedagang bisnis aset kripto oleh katakanlah sebagai pelaku exchanger, CEO di mana exchanger. Jadi kalau itu berjalan maka ekosistem tidak berjalan. Jadi inilah harus ada paralel. Jadi kedua-duanya hubungannya mata rantainya. Jadi antara Bali Logistik dengan PAI project ini satu mata rantai dan satu kegiatan yang betul-betul memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dengan tidak mengulangi juga rasa hormat kita kepada rekan-rekan kita juga, ada entitas lain, ada platform lain dari berbagai jenis, apakah dia dari online dan sebagainya, kita juga mendukung, mengapresiasi karena mereka juga telah berusaha menghidupkan ekosistem. Jadi itu juga harus kita apresiasi semua. Jadi tentunya mana nanti yang kira-kira yang menjadi paling terdepan dan yang paling cepat kita melakukan barter, tentu itu yang kita dahulukan. Kemudian di Bali Logistik ini, jadi saya ada diskusi panjang lebar dengan Pak CEO kita. Jadi kita ada 9 kegiatan, ada 9 departemen, ada 9 sub bidang yang kita kerjakan, Pak. Yang pertama sekali logistik. Logistik ada sekitar 2.500 jenis produk yang diperdagangkan. Tapi secara bertahap. Untuk tahap pertama ada 5 jenis mata barang. Yang pertama barang elektronik, TV, HP, jenis iPhone, kemudian ada jenis Samsung, jenis Redmi, dan apa satu lagi? Jadi ada 4. Kemudian ada juga aksesorisnya, Pak, bersama dengan aksesoris. Kemudian yang ketiga ada PC, ada laptopnya juga, ada Apple mereknya, ada beberapa. Kemudian ada TV, ada LG dan Samsung. Jadi untuk tahap pertama 5 jenis produk yang kita pasarkan atau yang kita distribusikan nanti khususnya di Sumatera Utara, tentu ini 2 pasar. Yang pertama untuk pioner, yang kedua untuk non pioner.
Nah, jadi kalau yang pioner tentu bapak-bapak di sini semuanya ini tentunya paling banyak nanti ya di bawah koordinator daripada Pak Gubernur Tambora gitu. Ya, jadi ya untuk itu ya. Jadi tentu saja nanti selain itu juga untuk tahap pertama ini produk yang elektronik yang diberikan atau yang dikirim ke kita ini juga kita akan mempermudah segala apapun nanti yang menjadi barang-barang yang dikirim, ada informasi yang terbaru kita terus selalu kita informasikan. Kemudian yang kedua, setelah produk, setelah logistik, kita masuk ke tahap kedua, berlikar. Jadi berlikar dua, Pak. Jadi sekarang sudah ada kerjasama kita dengan perusahaan Mercedes, brand Mercedes, dan yang terbaru tadi malam Bugatti. Jadi ada dua. Jadi itu sudah betul-betul sudah apa namanya MOU. Terkait dengan masalah Tesla, ini sedang dalam proses negosiasi dan lebih-lebih dengan pihak pabrikan. Karena Elon Musk, saudara Mr. Elon Musk, beliau mungkin bulan 12 baru produksi barangnya Pak di sana. Tetapi kita berbangga, kenapa? Karena mereka Amazon dan sebagainya ini sudah masuk ke dalam blockchain Pi Network. Jadi inilah yang membuat kita bergembira hati dan kita juga menambah semangat dan motivasi kita setiap hari yang tidak pernah kendor. Bagaimana kita memperjuangkan ini, kemudian dengan menghidupkan ekosistem yang dimanapun kita berada ini, tentunya Sumatera Utara juga mendapat satu penilaian yang utama. Jadi Sumatera Utara khusus di Berli Logistik di antara sekian banyak distributor dan kemudian Sumatera Utara merupakan mendapat ranking pertama dan ini juga tidak lepas daripada dukungan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiganya kita memasuki Berli Tour. Jadi Berli Tour nanti ada yang namanya juga tiket dan lain sebagainya. Kemudian itu mungkin nanti aplikasi online itu karena tidak memerlukan banyak kita hanya mudah saja Pak. Jadi yang paling penting Berli Tour itu nanti bisa dikerjakan oleh anak-anak remaja kita. Itu bisa kita berikan anak remaja karena itu IT online. Kemudian yang keempat menyangkut dengan masalah Berli Property. Berli Property tahap pertama nanti kami khususnya di Sumatera Utara tentunya akan mencari lahan untuk mengadakan rumah untuk para agen dan para mitra-mitra agen. Jadi itu nanti tahap berikutnya Pak. Jadi kita untuk keluarga dulu, mungkin baru nanti kita pasarkan kepada pihak luar. Dan itu juga nanti bisa juga dengan menggunakan pertukaran dengan OMP. Jadi nanti developernya kebetulan tadi malam sudah masuk itu dari beberapa negara sudah masuk ke proyek, baik ke proyek Pi sendiri maupun ke Berli Logistik sudah masuk dua Pak. Jadi proyek itu developernya ada dua. Jadi ke Pi Project sudah masuk, kemudian yang kedua juga ke ke pihak Berli Logistik juga sudah masuk developernya. Jadi alhamdulillah kedua-duanya jadi sudah sangat gampang sekali. Kenapa? Mungkin kita tidak perlu susah-susah untuk menjadi developer karena developernya langsung sudah ada Pak. Jadi tinggal kita tunjukkan di mana lahan, kemudian kita bagaimana kita kepingin model rumah, kita buat marketnya, kemudian kita buat yang namanya juga katakanlah ya kita buat desainnya bagaimana suka-suka kita nanti tipe berapa kita ajukan, jadi biar mereka yang kerjakan. Jadi kita tidak perlu ribut-ribut untuk mengerjakan properti. Kemudian yang kedua juga di Berli Property juga di situ juga ada pengembangan wahana wisata Pak. Ada juga di situ juga akan diadakan berbagai potensi pengembangan apa saja yang ada di satu daerah itu Pak. Itu seperti villa juga dibuat. Kemudian juga akan dibuatkan yang namanya juga permainan anak-anak Pak? Waterboom jadi waterboom jadi waterboomnya. Jadi juga nanti banyak wahana-wahana yang digunakan. Jadi untuk untuk kepentingan keluarga besar Berli Logistik. Kemudian yang terakhir ada beberapa bagian yang paling penting juga adalah termasuk salah satu P2Pi. Jadi P2Pi itu satu platform itu online yang dibuat kerjasama dengan bank-bank di Indonesia
yang memakai logo Visa, Mastercard atau Gold Card. Itu bisa digunakan, bisa ditarik tunai di seluruh dunia. Untuk tahap pertama, mungkin batasannya sekitar 20 atau 25 juta, Pak. Tahap pertama. Jadi kita bisa menggunakan uang itu 25 juta. Jadi kita bisa gunakan uangnya langsung. Gimana ada apakah pakai QRIS dan sebagainya, bisa tarik juga. Tapi nanti akan ditambah, pelan-pelan ditambah. Nah, jadi sesuai nanti bagaimana, karena ini kan yang namanya juga dengan yang namanya juga istilahnya kuota tadi atau equity daripada berapa nilai underlying daripada sebuah harga yang akan diperdagangkan, nanti jumlahnya berapa yang beredar itu koin itu juga kan harus imbang ya Pak. Jadi jangan terjadi ledakan. Kalau ledakan nanti sama kayak kasus di Rwanda atau kayak kasus nanti di apa namanya itu di Vanuatu, itu kita beli telur itu 500 juta Pak. Nah, 3 telur kan 500 juta harganya. Sama nanti kayak gini, kita enggak perlu. Jadi untuk apa nilainya tinggi, tetapi beli telur saja 3 telur harganya 500 juta Pak. Nah, jadi makanya itu perlu diatur regulasi dan perlu semua diatur oleh satu otoritas bank sentral dan di pihak negara dan juga oleh pihak bank swasta. Jadi inilah perlunya kolaborasi kerjasama nanti antara pihak swasta dengan pemerintah, bagaimana caranya supaya proyek ini dapat berjalan sebagaimana semestinya. Dan alhamdulillah Sing Devan, dokter, semuanya, tim core team juga, ini mereka sudah sepakat bahwa kemarin itu di codingan terakhir juga kita sudah melihat tanda-tanda Pak. Jadi sudah melihat tanda-tanda terakhir bahwa ini betul-betul sudah mereka percepat. Nah, jadi kalau ada isu-isu di luar yang mengatakan bahwa nanti open mainnet 2025, 2008 itu kita ambil positifnya saja. Nah, jadi kita tidak perlu berkecil hati dan kita juga tidak perlu terkecoh dengan informasi-informasi itu. Kenapa demikian? Nah, karena lebih tahu core team dan CEO kita salah satu daripada orang yang paling dekat dengan core team, karena mereka juga menyiapkan program ini bagian daripada Project P, Pak. Yang mereka kerjakan ini bagian dari Project P. Demikian juga vendor-vendor lain. Nah, jadi dengan vendor-vendor ini juga demikian, Pak. Nah, jadi makanya dalam hal ini kita selaku daripada katakanlah sebagai pionir, kita sebagai salah satu impostor di dalam proyek itu, jadi kita sangat mengapresiasi dan sangat mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Kodim tadi. Jadi demikian mungkin dari saya yang saya bisa sampaikan, dan selain itu juga nanti masih banyak nanti proyek-proyek atau program-program di Beli Logistik nanti yang akan berjalan seiring waktu berjalan. Dan makanya saya dalam hal ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sumber Edi di sini yang telah banyak sekali berbuat, dan juga kepada rekan-rekan kami yang lain yang di sini juga telah bersusah payah dalam rangka untuk mempersatukan kita bersama di dalam satu komunitas ini. Kemudian dalam setiap minggu sekali, jadi kadang-kadang itu saya melihat postingan itu ada pertemuan. Jadi membuat juga energi kami juga di sini juga sebagai salah satu pelaku daripada salah satu platform offline. Kami juga sangat berterima kasih. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam hal ini saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf segala kekurangan, karena terus terang saya dalam kondisi kurang sehat secara kesehatan. Mungkin nanti ada suatu momen lagi yang paling bagus lagi, kita nanti akan buka satu pertemuan Pak. Mungkin nanti saya yang undang Pak, kita yang undang ya, oke? Jadi nanti saya yang undang. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini begitu kita sudah ada gambaran di sana, jadi khusus Tamora saya undang. Siap ya? Oke, demikian. Mungkin sebelum saya tutup, kira-kira ada nggak 1-2 pertanyaan mungkin yang harus ditanyakan, supaya ada kira-kira yang menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawardi. Yang saya tanyakan ini tentang masalah sahabat-sahabat kita yang belum KYC itu Pak, dan juga
nomor 8-nya belum hijau. Ya, hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang inilah juga yang menjadi kemarin itu, makanya di codingan terakhir itu ada KIC itu ada yang di codingan itu ada berbicara masalah KIC. Itu tidak lama lagi itu akan book itu akan hilang, Pak. Jadi makanya itu dikejar sekarang, dikejar sama core team itu karena itu hanya book. Jadi makanya kemarin itu, tetapi kalau book sudah lepas ternyata juga itu belum bisa, maka dipastikan itu akunnya itu semua masalah, Pak. Tapi yang jelas itu tidak ada masalah nanti. Sudah begitu nanti sudah book lepas, karena itu sudah masuk codingan, sudah masuk di dalam agenda daripada agenda pemutakhiran data dari core team, dan mudah-mudahan begitu nanti nomor 8 sudah selesai dia langsung migrasi. Karena kalau tidak KIC tentunya juga open minded dia tidak bisa jauhkan gitu, Pak. Iya gitu, Pak. Nah, saya pikir tidak ada masalah. Ada teman lain, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu lain, kira-kira ada berapa? Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suratmat Tanjung Anom. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini kan pemerintah kita kan kadang-kadang menengok atau melihat yang seperti ini kan berlaku atau bagaimana? Karena seingat saya regulasi tentang PIN ini atau uang digital itu di Indonesia bagaimana Pak? Nanti jangan salah kita melangkah di mata hukum. Apalagi zaman sekarang dunia maya itu kan salah sikit aja kita ngomong bisa dipolisikan. Apalagi ini masalah duit. Jadi tolong kami beri pencerahan Pak tentang regulasi PI proyek ini di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali Bapak. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Karena kebetulan ini juga yang banyak itu dipertanyakan. Jadi di mana-mana itu ada sebagian besar juga mempertanyakan ini. Bagaimana regulasi? Sementara dulu regulasi kita ada di Undang-Undang 68, PNK dan lain sebagainya itu ada yang terbaru dibuat, itu semua sudah diadopsi. Jadi undang-undang tentang sistem penguatan keuangan, sistem keuangan. Jadi SPSK itu. Jadi yang terbaru kemarin itu sudah diadopsi semua, sehingga urusan yang namanya jenis cryptocurrency model non aset itu nanti dia akan masuk di bawah OJK, Pak. OJK dia. Kalau yang aset komoditi tentu di bawah Bapepti. Juga nanti ada penambahan instrumen daripada OJK, ada penambahan daripada instrumen di posisi Gubernur Bank Sentral, juga ada penambahan, Pak. Karena ini sudah ditampung oleh Bapak Presiden kita. Kenapa ditampung? Karena ini sudah dimasukkan, Pak. Sudah dimasukkan ke dalam suatu sistem penguatan sistem keuangan. Jadi melalui inovasi teknologi sistem keuangan. Jadi inovasi ini, jadi itulah masuknya tadi. Jadi PAI atau koin sebagai value. Jadi bukan koin sebagai aset. Tetapi nanti itulah makanya saya bilang tadi formatnya, Pak. Lagi dicari Pak ini formatnya. Supaya kita juga dengan CDBC bagaimana? Apakah nanti dengan CDBC-nya atau masuk nanti dia CDBC, dia masuk ke dalam suatu platform blockchain, atau terpisah di luar, tetapi dia akuisisi, misalnya, bisa jadi Pak. Karena ini kita lihat juga Kementerian Perindak. Kemudian kemarin itu kawan kita, Ketua Kadin Sumatera Utara, jadi hadir di sana dan saya suruh pertanyakan. Kemudian beliau kemarin itu ketemu sama Ibu Sri Mulyani, sama Airlangga Hartarto, sama satu lagi sama Zulhas. Itu saya suruh pertanyakan itu, Pak. Waktu beliau pertemuan di sana, di momen di Jakarta itu kemarin itu, saya suruh pertanyakan itu tentang regulasi itu. Kenapa? Kita juga beruntung di sini bahwa Badan Logistik itu salah satu di bawah binaan daripada Kadin Sumatera Utara, Pak. Jadi makanya kita ini, makanya saya coba masuk pelan-pelan dengan pemerintah supaya juga kita akan backup. Jadi kenapa? Jadi kita tidak mau terpisah dengan pemerintah, karena kita juga bagian daripada orang-orang yang ingin meningkatkan kesejahteraan, derajat, harkat dan martabat daripada anak bangsa kita. Jadi saya pikir pemerintah pun harus mengapresiasi, harus mendukung kita, Pak. Jadi makanya saya melihat itu Pak Jokowi respon, Pak, dengan itu.
Jadi mungkin hanya saja kemarin itu yang agak sedikit mungkin ketidakpahamannya, saya nggak tahu juga tentang Pak Ferry Waluyo itu sebagai gubernur BI itu, mungkin dia agak ini juga, mungkin kita nggak tahu. Tapi kita ya tidak usahlah kita beranggap negatif ke beliau. Mudah-mudahan beliau nanti dapat teguran dari Bapak Presiden, jadi supaya nanti beliau juga harus matching dia, harus ikut ini Pak. Kenapa? Karena ini kayak Pak bilang tadi, kalau ini nanti nggak kejadian maka akan terjadi kanibal Pak. Tahun 2028 kanibal terjadi, maka itu karena betul-betul Pak krisis global, keuangan global. Jadi sudah parah kejadiannya. Jadi dengan adanya tertampung dengan masalah disiplin, sudah ada peredaran uang yang di luar uang fiat ini sudah membantu. Baik juga sebagai seorang, katakanlah dia sebagai pelaku usaha antar negara, kemudian juga sebagai investor atau sebagai pioner, dia juga bisa mendapatkan barang-barangnya. Nah, jadi ini sudah berhiduplah dia suasana perekonomian bangsa kita. Makanya ini startup ini juga kemarin kemarin itu kita juga melihat SpaceX sudah diluncurkan ya, di Amerika kemarin, itu juga bagian dari produk Starlink Elon Musk itu sudah diluncurkan Pak. Jadi untuk kebutuhan tol langit. Jadi makanya kita sangat mengapresiasi kepada pemerintah sekarang ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita juga bersama-sama bersama pemerintah, dan kita juga ingin pemerintah juga bersama-sama kita. Jadi apa yang menjadi kira-kira yang menjadi hambatan atau yang menjadi kendala, kita selalu konsultasikan Pak. Dan untuk sampai sekarang aman Pak, karena sudah ada regulasi itu. Cuman hanya saja, oke? Demikian. Ada kira-kira yang sangat penting mau tanya, kalau nggak ada habis. Terima kasih Pak. Sementara mungkin tidak ada lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kami yang tak terhingga. Sekali lagi saya secara pribadi dan selaku distributor berlogistik Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Tentunya dalam sebagai manusia pasti ada itu. Jadi dalam hal ini juga kami memohon, jadi kami juga menyampaikan permohonan maaf kami ya sebesar-besarnya bila ada perilaku kami dari keluarga saya dan teman-teman yang hadir dalam rombongan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's